Hasil kualifikasi Piala Asia U20 2025, Timnas U20 Indonesia bantai habis Maladewa, 4 gol tercipta kurang dari 15 menit. Meski menang besar dengan gol banyak, Indra Syafri soroti buruknya finishing Timnas U20 Indonesia usai hajar Maladewa. Resmi AFC umumkan jadwal baru Timnas Indonesia bakal jamu Jepang dan Arab Saudi di SUGBK, kick-off pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hajar Timor Leste, Yaman lawan yang menjanjikan. Yaman bertekad kalahkan Maladewa demi lolos kualifikasi Piala Asia U20. Keseruan kata-kata Donitri Pamungkas usai bawa Timnas U20 Indonesia hajar Maladewa 4 gol tanpa balas. Respons Erick Thohir usai Timnas U20 Indonesia gilas Maladewa, kirim peringatan ke pemain. Timnas U20 Indonesia pesta 4 gol ke gawang Maladewa, Indra Syafri seharusnya bisa lebih banyak gol dan gol jika konsentrasi lebih tinggi. Erick Thohir singgung uji coba Timnas Indonesia lawan Timnas Pusat Belanda di depan perwakilan KNVB. Terungkap, manajer Timnas Indonesia U20 belak-belakan secara gamblang sebut ada campur tangan orang tua soal situasi yang dialami Wilber Jardim. Jadi pengalaman kedua bermain di Indonesia, Jens Raven, Surabaya lebih panas dibandingkan dengan Jakarta. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Hasil kualifikasi Piala Asia U20 2025, Timnas U20 Indonesia bantai habis Maladewa, 4 gol tercipta kurang dari 15 menit. Timnas U20 Indonesia berhasil mengalahkan Maladewa pada matchday pertama grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang terlaksana di Stadion Madia, Jakarta, Rabu (25 September 2024). Pada kesempatan ini, Timnas U20 Indonesia tampil mendominasi sejak menit awal. Beberapa peluang emas pun mampu diciptakan tim asuhan Indra Syafri. Seperti yang terjadi pada menit ke-36. Donitri Pamungkas melepaskan tendangan keras dari sudut sempit di sisi kiri. Namun bola hasil sepakan Doni masih membentur tiang gawang. Afrizal menyia-nyiakan peluang emas pada menit ke-40. Afrizal memperoleh umpan dari Jens Raven tetapi gagal mencetak gol meski sudah di depan gawang. Sontekan Afrizal masih melebar tipis di sisi kanan gawang Maladewa. Belum ada gol tercipta, skor 0-0 menutup babak pertama. Indra Syafri memasukkan tenaga baru pada awal babak kedua. Emragil Mesa Alhamzah dan Vigo Denis ditugaskan untuk mengganti Rizky Afrizal, Mufli Hidayat, dan Aryansyah Abdul Manan. Penyelamatan gemilang dilakukan kiper Maladewa, Muhammad Ya'aman dengan menepis bola hasil tendangan Tony Firmansyah pada menit ke-51. Timnas U20 Indonesia akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-52 melalui gol cantik yang dicetak oleh Aditya Warman. Gol tersebut berawal dari umpan Donitri.
Aditya yang berdiri bebas kemudian melepaskan tendangan kaki kanan yang membuat bola melaju mulus masuk ke pojok kiri atas gawang Maladewa. Timnas U-Strip 20 Indonesia menambah keunggulan pada menit ke-54. Lagi-lagi gol tersebut berawal dari umpan Donitri yang disambut oleh Vigo Denis dengan tendangan terarah dari luar kotak penalti. Bola hasil tendangan Vigo Denis membuat Mohamed Ya Amen mati langkah dan terciptalah gol. Gol ketiga Timnas U20 Indonesia lahir pada menit ke-57. Kali ini gol bermula dari tendangan bebas Tony Firmansyah. Bola hasil tendangan Tony tidak terlalu keras tetapi gagal diantisipasi oleh kiper Maladewa, Mohamed Ya Amen. Sontekan Jens Raven pada menit ke-65 berbuah menjadi gol keempat Timnas U20 Indonesia. Tak ada lagi gol tercipta, Timnas U20 Indonesia sukses mengalahkan Maladewa dengan skor telak 4-0. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Meski menang besar dengan gol banyak, Indra Syafri soroti buruknya finishing Timnas U20 Indonesia usai hajar Maladewa. Pelatih Timnas U20 Indonesia Indra Syafri menyoroti masalah finishing anak asuhnya usai hajar Maladewa. Timnas U20 Indonesia sukses mengalahkan Maladewa 4-0 dalam laga perdana grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Rabu (25 September 2024). Dalam laga ini Jens Raven dan kawan-kawan memang meraih kemenangan. Akan tetapi pertandingan sebenarnya tidak berjalan mulus. Hal ini karena Timnas U20 Indonesia sempat dibuat kesulitan pada babak pertama. Tim Merah Putih tak kunjung mencetak gol pada babak pertama padahal mereka tampil bagus dan menyerang. Beberapa peluang juga sebenarnya telah didapatkan skuad Garuda Nusantara. Namun, mereka cukup kesulitan bisa membobol gawang Maladewa sejak babak pertama. Justru gol baru bisa dicetak oleh para pemain Timnas U-Strip 20 Indonesia pada babak kedua setelah Indra Syafri melakukan perubahan pemain. Setelah pertandingan, Indra Syafri pun merasa bingung karena tim asuhannya kesulitan mencetak gol di babak pertama. Ini pertandingan pertama kita yang saya lakoni dengan lawan yang seperti ada perbedaan kualitas tapi ini paling lama golnya, ucapnya. Biasanya di babak pertama ada gol dan memang tim pelatih berdiskusi di babak kedua, kita melakukan pergantian pemain dan juga melakukan pergantian strategi dan bukan pertandingan babak pertama kita bermain jelek. Tidak. Menurutnya pada babak pertama tim asuhannya tidak main jelek. Hanya saja memang Maladewa tampil cukup bagus di lini pertahanan sehingga membuat Timnas U20 Indonesia kesulitan membobol gol. Namun ia tetap merasa puas karena para pemain saat diserang bisa menunjukkan permainan terbaik dan mengantisipasi lawan. Resmi AFC umumkan jadwal baru Timnas Indonesia bakal jamu Jepang dan Arab Saudi di SUGBK, kick-off pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Asosiasi Sepak Bola Asia (AFC) resmi merilis jadwal pertandingan kelima dan keenam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Rabu (25 September 2024). Pada laga kelima dan keenam, Timnas Indonesia bakal melakoni 2 laga kandang. Timnas Indonesia bakal menjamu Jepang dan Arab Saudi.
AFC memastikan bahwa laga tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. AFC dalam keterangan resminya melalui grup AFC Media and Broadcaster Operation mengungkapkan bahwa laga Timnas Indonesia versus Jepang awalnya digelar pada 14 November 2024. AFC memutuskan bahwa laga tersebut bakal digelar pada Jumat 15 November 2024. Sementara duel Timnas Indonesia versus Arab Saudi masih digelar sesuai jadwal. Laga tersebut bakal digelar pada 19 November 2024. Seluruh pertandingan akan berlangsung pada malam hari. Kick-off akan digelar mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jadwal laga Timnas Indonesia versus Jepang sudah mengalami pengunduran tanggal sejak 2 September 2024. Informasi tersebut diketahui dari rilis resmi Federasi Sepak Bola Jepang (JFA). Perubahan jadwal ini sudah disepakati oleh kedua pihak yaitu PSSI dan JFA. Permintaan kedua pihak kemudian disepakati oleh AFC dan FIFA selaku penyelenggara kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards. Hajar Timor Leste, Yaman lawan yang menjanjikan. Yaman bertekad kalahkan Maladewa demi lolos kualifikasi Piala Asia U20. Pelatih Yaman U20 Muhammad Hassan Ali Al-Baadani bertekad mengalahkan Maladewa seusai menghajar Timor Leste dalam laga perdana kualifikasi Piala Asia U20 2025. Yaman U20 berhasil menghajar Timor Leste U20 dengan skor 3-1 dalam laga perdana grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Stadion Madia, Senayan, Jakarta. Rabu 25/9/2024. Yaman sukses meraih kemenangan lewat gol yang dicetak Abdulaziz Masnom pada menit ke-29, 57 dan Abdul Rahman Al-Qadr 74. Sementara gol tunggal Timor Leste dicetak Alexandro Bahkito pada menit ke-69. Setelah meraih kemenangan 3-1 atas Timor Leste, Muhammad Hassan Ali Al-Baadani mengaku bahwa lawan Timor Leste tak mudah. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah memenangkan pertandingan ini, ujar Muhammad Hassan Ali Al-Baadani kepada awak media termasuk Bola Sport. Di konferensi pers di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Rabu (25 September 2024). Kami tahu setiap pertandingan pertama itu tidak mudah. Timor adalah tim yang kuat, kami baru beberapa hari berada di Indonesia dan pemain masih dalam proses adaptasi dengan cuaca. Kami bersyukur bisa mencetak 3 gol di pertandingan ini dan saya berharap lebih baik di pertandingan selanjutnya. Keseruan kata-kata Donitri Pamungkas usai bawa Timnas U20 Indonesia hajar Maladewa 4 gol tanpa balas. Kapten Timnas U20 Indonesia Donitri Pamungkas buka rahasia usai Garuda Nusantara mengalahkan Maladewa di laga perdana kualifikasi Piala Asia U20 2025 Rabu (25 September 2024 malam waktu Indonesia Barat). Bertanding di Stadion Madia, Jakarta, Timnas U20 Indonesia langsung menguasai jalannya pertandingan.
Namun skuad asuhan Indra Syafri kesulitan mencetak gol di babak pertama. Garuda Nusantara menutup duel babak pertama dengan skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Timnas U-Strip 20 Indonesia menambah intensitas serangan. Hasilnya, tim tuan rumah langsung mengamuk di babak kedua. Timnas U-Strip 20 Indonesia langsung menjaringkan 4 gol tanpa balas. 4 gol Timnas U-Strip 20 Indonesia masing-masing dicetak oleh Aditya Warman, Vigo Denis, Tony Firmansyah, dan Jens Raven. Kemenangan tersebut membuat Timnas U-Strip 20 Indonesia duduk di puncak klasemen sementara. Timnas U20 Indonesia unggul selisih gol dari Yaman. Pada laga sebelumnya, Yaman juga sukses menang atas Timor Leste. Yaman hanya menang 3-1 pada laga tersebut yang membuat mereka harus merelakan puncak klasemen sementara. Donitri Pamungkas angkat bicara soal kemenangan Garuda Nusantara. Pemain asal Persija Jakarta tersebut mengaku senang dengan 3 poin tersebut. Pasalnya, 3 poin perdana bakal jadi suntikan semangat bagi para pemain untuk laga selanjutnya. Alhamdulillah, saya sangat senang dan patut disyukuri berkat kerja keras teman-teman juga, ujar Donitri Pamungkas dalam wawancara resmi usai pertandingan di Indosiar. Dan kemenangan ini untuk memotivasi ke pertandingan ke depannya supaya bisa lebih baik lagi, lanjutnya. Bek sayap Persija Jakarta tersebut mengungkapkan rahasia Timnas U-Strip 20 Indonesia moncer di babak kedua. Menurutnya, Indra Syafri melakukan perubahan formasi. Perubahan tersebut membuahkan 4 gol untuk Garuda Nusantara. Babak pertama kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ujar Indra Syafri. Tapi memang belum membuahkan hasil. Dan di babak kedua pelatih mengubah formasi. Dan alhamdulillah kita bisa mencetak 4 gol, lanjutnya. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Respons Erick Thohir usai Timnas U20 Indonesia Gilas Maladewa kirim peringatan ke pemain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut memberikan komentar terkait keberhasilan Timnas U-Strip 20 Indonesia mengalahkan Maladewa. Sebagai informasi, duel antara Timnas U-Strip 20 Indonesia versus Maladewa merupakan laga perdana kedua tim di grup F kualifikasi Piala Asia U-Strip 20 2025. Pertandingan ini terlaksana di Stadion Madia, Jakarta, Rabu dalam kurung 25 September 2024 malam. Pada kesempatan tersebut, Timnas U-Strip 20 Indonesia butuh waktu 52 menit untuk memecah kebuntuan. Gol pembuka Timnas U-Strip 20 Indonesia diukir oleh Aditya Warman. Tim asuhan Indra Syafri kemudian menambah 3 gol lagi. Gol-gol tersebut dicatatkan atas nama Vigo Denis 54, Tony Firmansyah 57, dan Jens Raven 65. Timnas U-Strip 20 Indonesia mengakhiri laga dengan kemenangan 4-0. Menanggapi hasil ini, Erick Thohir mengaku bersyukur. Namun Erick Thohir kemudian memberikan peringatan kepada pemain Timnas U-Strip 20 Indonesia. Peringatan yang dimaksud yakni agar pemain tetap fokus karena masih ada 2 laga lagi yang harus dijalani. Indonesia 4-0 Maladewa. Alhamdulillah awal yang baik untuk Timnas U-Strip 20 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U-Strip 20. Masih ada 2 pertandingan lagi. Harus tetap fokus dan berikan yang terbaik. Semangat Garuda Muda, tulis Erick Thohir. Namun Erick Thohir kemudian memberikan peringatan kepada pemain Timnas U-Strip 20 Indonesia. Peringatan yang dimaksud yakni agar pemain tetap fokus karena masih ada 2 laga lagi yang harus dijalani. Indonesia 4-0 Maladewa.
Alhamdulillah awal yang baik untuk Timnas U-Strip 20 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U-Strip 20. Masih ada 2 pertandingan lagi. Harus tetap fokus dan berikan yang terbaik. Semangat Garuda Muda, tulis Erick Thohir. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and Timnas U20 Indonesia pesta 4 gol ke gawang Maladewa. Indra Syafri seharusnya bisa lebih banyak gol dan gol jika konsentrasi lebih tinggi. Indra Syafri menyoroti Timnas U20 Indonesia yang seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol saat lawan Maladewa Rabu dalam kurung 25 September 2024. Timnas U20 Indonesia menang 4-0 atas Maladewa dalam laga pertama grup F kualifikasi Piala Asia U-Strip 20 2025 di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Rabu malam. Pasukan Indra Syafri berhak atas puncak klasemen sementara karena dalam laga lainnya Yaman menang 3-1 atas Timor Leste. Meski menang 4 gol tanpa balas, Donitri Pamungkas CS kesulitan membongkar pertahanan Maladewa di babak pertama hingga ditahan 0-0. Namun di babak kedua, 4 gol diciptakan kurang dari 15 menit masing-masing oleh Aditya Warman, Vigo Denis, Tony Firmansyah, dan Jens Raven. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri melihat masalah utama di babak pertama anak asuhnya adalah soal finishing. Di babak kedua sedikit perubahan dilakukan Indra Syafri dengan memasang 2 striker sehingga langsung bisa mengubah permainan. Ya ini kan memang pertandingan pertama, jadi memang saya melihat anak-anak di babak pertama finishing kurang bagus, kata Indra Syafri dalam wawancara bersama Indosiar pasca laga. Tetapi secara keseluruhan di babak pertama apa yang kita rencanakan cukup berjalan dengan baik, chemistry pemain, bola mengalir begitu cepat tetapi di finishing masalah. Di babak kedua, kita melakukan rotasi dan melakukan perubahan strategi. Alhamdulillah bisa menghasilkan 4 gol. Terima kasih untuk seluruh pemain, tambahnya. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Erick Thohir singgung uji coba Timnas Indonesia lawan Timnas Pusat Belanda di depan perwakilan KNVB. Ketua Umum PSSI Erick Thohir singgung soal peluang uji coba Timnas Indonesia melawan Belanda tahun depan di depan perwakilan Federasi Sepak Bola Belanda dalam kurung KNVB. PSSI menandatangani nota kesepahaman dengan KNVB untuk mempercepat prestasi sepak bola Indonesia. Penandatanganan kerjasama antara PSSI dan KNVB ini dilangsungkan pada Rabu dalam kurung 25 September 2024. Saat menandatangani kerjasama dengan KNVB ini, Erick Thohir pun bicara banyak di depan perwakilan mereka. KNVB sendiri diwakili oleh Sekretaris Jenderal KNVB Guy de Jong, Michael van der Start dalam kurung Head of International Program dan World Chess dan Ruud van der Sar dalam kurung Head of Sales Inno Partnership. Selama pertemuan itu, Erick Thohir bicara soal kedekatan Indonesia dengan Belanda yang memang memiliki hubungan panjang. Untuk itu dengan kerjasama ini juga diharapkan bisa memberikan dampak baik bagi semua federasi. KNVB sendiri dikenal sebagai salah satu negara yang konsisten memiliki pembinaan terstruktur dari kelompok umur hingga senior.
Erick Thohir juga menyinggung soal peluang timnas Indonesia menjalani uji coba melawan Belanda. Menurutnya, timnas Indonesia kemungkinan bisa melawan Belanda. Walaupun untuk ini mereka harus melihat hasil kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nantinya. Menurutnya, pihaknya bisa mengundang timnas Belanda untuk melawan timnas Indonesia. Tentu undangan ini bisa dilakukan secara profesional seperti Indonesia mengundang Argentina beberapa waktu lalu. Tim Merah Putih memang sempat menghadapi Argentina dalam laga uji coba pada Juni 2023 lalu. Untuk itu, uji coba antara timnas Indonesia versus Belanda bukan tak mungkin bisa digelar. Menurutnya, soal rencana itu bisa dibahas bersama-sama ke depannya. Hal-hal ini yang menjadi sesuatu yang kami jadikan agenda selanjutnya, tutur Erick Thohir. Ini bisa menjadi sesuatu yang bisa kita kembangkan bersama-sama, pungkasnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Terungkap, manajer timnas Indonesia U20 belak-belakan secara gamblang sebut ada campur tangan orang tua soal situasi yang dialami Wilber Jardim. Manajer timnas Indonesia U20 Ahmed Zaki Iskandar secara belak-belakan menyebut situasi yang dialami Wilber Jardim ada campur tangan orang tuanya. Wilber Jardim menjadi sosok yang menjadi sorotan sebelum bergulirnya kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pemain Sao Paulo U17 itu tak masuk dalam daftar 23 pemain yang dipanggil pelatih Indra Syafri untuk membela timnas Indonesia U20. Mengenai alasan tak masuknya pemain berposisi sebagai bek kanan itu, lantas menjadi perdebatan hangat di jejaring sosial media. Melihat situasi yang semakin berseliweran di antara para netizen, membuat manajer timnas Indonesia U-Strip 20, Zaki Iskandar angkat bicara. Walaupun dari klubnya di sana mungkin jadwalnya cukup ini dalam kurung padat, tapi sudah diizinkan sebetulnya, tambahnya. Usut punya usut, ternyata ada faktor lain yang menyebabkan Wilber Jardim tidak datang untuk memenuhi panggilan dari pelatih Indra Syafri. Zaki Iskandar secara belak-belakan menyebut jika ada faktor dari orang tua dan keluarga yang membuat Wilber Jardim tidak dapat mengikuti kualifikasi Piala Asia U-Strip 20 2025. Menurutnya, orang tua dari pemain berusia 17 tahun itu memilih untuk dirinya menetap di Brasil alih-alih datang ke Indonesia. Karena gak datang, keputusan orang tuanya lebih memilih Wilber tetap di Brasil mungkin. Jadi buat kita gak ada masalah, jelas Zaki. Kalau dari informasi terakhir ya memang ibunya yang mengirim informasi Wilber tidak berangkat, tutupnya. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my... Jadi pengalaman kedua bermain di Indonesia, Jens Raven, Surabaya lebih panas dibandingkan dengan Jakarta. Penyerang timnas Indonesia U20, Jens Raven bicara jujur terkait pengalaman bermain untuk kedua kalinya di Indonesia. Hal itu diungkapkan dirinya usai membawa timnas Indonesia U20 meraih kemenangan perdana di kualifikasi Piala Asia U20 2025 dengan berpesta gol. Bagi Jens Raven, kualifikasi Piala Asia U20 2025 menjadi pertandingan resmi kedua yang ia lakoni saat berada di Indonesia.
Sebelumnya penyerang FC Dordrecht U-21 itu membantu skuad Garuda Indonesia menjuarai Piala AFF U19 2024 di Surabaya. Menurut saya, Jakarta merupakan rumah kedua bagi saya. Jadi saya merasa sangat baik untuk berada di sini, tambahnya. Kemudian, ia pun berbicara jujur terkait perbedaan saat melakoni laga saat berada di Surabaya dengan Jakarta. Jens Raven secara belak-belakan menyebut jika cuaca di Surabaya lebih panas dibandingkan saat ia berlaga di Jakarta. Tentu saja di Surabaya cuaca lebih panas daripada di Jakarta. Tetapi kenangan saya di Surabaya adalah luar biasa, kata Jens Raven. Kala itu Timnas Indonesia U20 berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Thailand di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.